Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Rofi Munandar dengan NIM 211093247 dari kelompok 23 Perancangan Teknik Industri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang land balancing atau perancangan lintasan perakitan menggunakan metode regional approach atau Kilbride-Webster heuristic, di mana metode ini merupakan metode yang membagi elemen pekerjaan berdasarkan presiden diagram ke dalam sebuah wilayah atau kolom. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita itu membuat presiden diagram, di mana presiden diagram ini telah kita buat berdasarkan modul sebelumnya dengan uh, karakteristik dari presiden diagram ini untuk tiap wilayah atau kolom memiliki pendahulu yang sama. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan waktu siklus. Untuk menentukan waktu siklus ini, kita telah mendapatkan waktu proses operasi yang diperoleh dengan cara perhitungan di modul-modul sebelumnya. Uh, dari tiap-tiap elemen operasinya. Kemudian kita dapat menentukan waktu siklusnya itu dengan pertama-tama kita mencari total waktu dari seluruh waktu elemen operasi, penjumlahan seluruh waktu elemen operasi yang didapatkan sebesar 2410. Kemudian waktu terlama dari elemen tiap-tiap elemen operasi yaitu sebesar 352. Kemudian untuk mencari waktu siklusnya ini kita menggunakan faktor bilangan prima dari total waktu proses operasi keseluruhan, yang dimana bilangan primanya itu sebesar 2, 5, dan 241. Maka dengan itu, untuk batas bawah dari waktu siklus ini sebesar 352 dengan batas atas, dan batas atasnya sebesar 2410. Maka kita dapat mencari cycle time-nya dengan mengalihkan nilai dari faktor-faktor bilangan primanya, yaitu dengan mengalihkan 241 dikali 2, kemudian dikalikan 2 lagi, dan didapatkan cycle time-nya sebesar 964. Kemudian kita selanjutnya bisa mencari nilai Kamin atau jumlah stasiun kerja minimal yang bisa diterapkan. Nah, untuk jumlah stasiun kerja minimal ini dengan cara membagi total waktu keseluruhan dari proses operasi dibagi dengan cycle time atau waktu siklusnya, sehingga diperoleh stasiun kerja minimalnya itu sebesar 3. Selanjutnya, kita membuat pengelompokan elemen kerja dengan wilayah. Untuk pengelompokan elemen kerja dengan wilayah, itu berdasarkan presiden diagram. Untuk wilayah 1, kita memiliki elemen operasi 1, 3, 5, 6, 13, dan 17 yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Kemudian untuk wilayah 2, kita memiliki elemen operasi 2, 7, 14, dan 18 yang dapat dilihat pada tabel. Dan untuk wilayah 3, kita memiliki elemen operasi yaitu 4, 8, 9, 10, 15, dan 19. Nah, seperti uh, begitu seterusnya yang dilakukan, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa membuat pengelompokan stasiun kerja. Untuk pengelompokan stasiun kerja ini, kita uh, pertama menentukan waktu siklus yang telah ditetapkan tadi, yaitu sebesar 964. Nah, kemudian untuk stasiun kerjanya, kita bisa melakukan trial and error di sini dengan ketentuan di mana eh, elemen-elemen kerja di stasiun kerja satu ini eh, tidak boleh mendahului elemen pendahulunya. Contohnya saja untuk elemen kerja 2, apabila elemen kerja 2 diletakkan di stasiun kerja pertama, maka elemen kerja pendahulunya, elemen kerja 1, tidak boleh diletakkan di stasiun kerja 2 atau 3, dan seterusnya.
Nah, untuk trial and error ini juga kita memaksimalkan uh, waktu total waktu proses dari gabungan seluruh elemen sehingga tidak mendekati nilai CT. Sehingga mendekati nilai CT. Nah, pertama kita akan melakukan trial and error untuk elemen kerja pertama kita masukkan. Kemudian dengan waktu prosesnya sebesar 35. Kemudian untuk elemen kerja kedua dengan waktu prosesnya sebesar 8. Lalu elemen kerja ketiga dengan waktu prosesnya sebesar 15. Dan kemudian elemen kerja kelima dengan waktu prosesnya sebesar 307. Selanjutnya itu elemen kerja keenam dengan waktu proses 124. Lalu dilanjutkan oleh elemen kerja yang kita masukkan di sini bisa elemen kerja ketujuh. Kita bisa memasukkan elemen kerja ketujuh di sini yang berada di wilayah 2 dikarenakan uh, elemen pendahulunya 5 dan 6 sudah berada pada stasiun kerja pertama dan mendahului elemen kerja ketujuh. Kemudian untuk waktu proses dari elemen kerja ketujuh ini dapat dilihat di sini sebesar 75. Selanjutnya kita memasukkan elemen kerja 17 dengan waktu kerjanya. Waktu elemen operasinya itu sebesar 250. Selanjutnya kita bisa memasukkan elemen operasi 18 dengan waktu operasinya sebesar 25 dan elemen kerja 19 dengan waktu operasinya sebesar 10. Lalu di sini kita bisa menghitung cycle time waktu ST-nya, di mana waktu ST ini merupakan waktu kumulatif dari setiap waktu proses di stasiun kerja pertama. Dan dapatkan ST-nya sebesar 849 untuk stasiun kerja pertama. Selanjutnya, untuk stasiun kerja kedua, kita bisa memulai dari elemen kerja keempat. Elemen kerja keempat dengan waktu operasinya itu sebesar 180. Kemudian elemen kerja ke-8 dengan waktu operasinya itu sebesar 153. Kemudian kita bisa masukkan elemen kerja 9 dengan waktu operasinya sebesar 10. Lalu selanjutnya elemen kerja 10 dengan waktu operasinya sebesar 34. Lalu elemen kerja 13 dengan waktu operasinya selama 247. Selanjutnya itu elemen operasi 14 dan 14 dan 15. Untuk tiap masing-masing waktu operasinya itu sebesar 15 untuk elemen operasi 14 dan 185 detik untuk elemen 15. Dan kita hitung ST-nya dengan menjumlahkan waktu kumulatif waktu total dari setiap elemen operasi pada stasiun kerja kedua dan diperoleh sebesar 824.
Selanjutnya, untuk elemen kerja, untuk stasiun kerja ketiga, kita memasukkan elemen-elemen yang belum dimasukkan dengan syarat itu tidak boleh mendahului elemen-elemen sebelumnya. Di sini elemen kerja yang belum kita masukkan ada elemen kerja 11, kemudian 12, lalu elemen kerja ke-16, selanjutnya ada elemen kerja ke-20, 21, 22, dan 23. Dengan waktu operasi dari masing-masing elemennya itu sebagai berikut. Untuk elemen kerja ke-11 kita memiliki waktu operasinya selama 65 detik. Kemudian elemen kerja ke-12 dengan waktu operasi selama 240 detik. Elemen kerja ke-16 waktu operasinya selama 10 detik. Elemen kerja ke-20 selama 350 detik. 21 selama 48 detik. 22 selama 22 detik. Dan uh, elemen kerja terakhir itu atau perakitan yang telah selesai. Dan kita hitung ST-nya dengan menjumlahkan waktu dari tiap-tiap elemen operasi pada stasiun kerja ketiga. Peroleh ST-nya sebesar 737 detik. Untuk selanjutnya kita akan menghitung CT, cycle time, waktu siklus dikurang waktu total dari elemen operasi di tiap stasiun kerja, di mana itu didapatkan untuk stasiun kerja pertama sebesar 115, kemudian untuk stasiun kerja kedua sebesar 140, dan stasiun kerja ketiga sebesar 227. Untuk ST Max dengan nilai ST terbesar dari masing-masing stasiun eh, masing-masing stasiun kerja dapat dilihat itu dimiliki oleh stasiun kerja pertama sebesar 849 detik. Selanjutnya kita akan mencari nilai ST Max dikurangi dengan waktu ST dari tiap-tiap stasiun kerja, di mana itu untuk ST Max dikurang dengan nilai stasiun kerja pertama itu diperoleh sebesar 0, karena kan stasiun kerja pertama ini merupakan nilai ST Max. Selanjutnya untuk ST Max dikurangi eh, stasiun kerja kedua itu diperoleh sebesar 25 detik, dan ST Max dikurangi dengan nilai stasiun kerja ketiga sebesar 112 detik. Lalu selanjutnya yang kita perlukan itu nilai ST Max dikurangi ST kuadrat. Kita tinggal mengkuadratkan nilai ST Max dikurang ST. Maka diperoleh seperti berikut. Selanjutnya kita menjumlahkan total dari ST Max dikurang ST kuadrat ini. Dapatkan sebesar 13.169. Nah, tahap selanjutnya kita dapat menghitung line efisiensi dari uh, stasiun kerja yang telah kita buat. Untuk line efisiensi dapat dilihat rumusnya itu dengan kumulatif dari nilai STI, nilai waktu kerja dari
waktu proses dari tiap-tiap elemen proses dibagi dengan uh, jumlah minimal stasiun kerja dikali dengan nilai STMX kali 100%. Dan diperoleh nilai land efisiensi sebesar 113,55. Kemudian untuk nilai smoothness index dapat dilihat uh, di sini rumusnya akar dari kumulatif uh, waktu operasi uh, STMX dikurang dengan waktu uh, siklus dari tiap stasiun kerja dikuadratkan. Kemudian itu dapat dilihat dengan cara mengkuadratkan nilai total yang telah didapatkan tadi. Mengakarkan nilai total yang telah didapatkan tadi. Dan rumusnya sebagai berikut. Untuk nilai balance delay, rumusnya sebagai berikut. Jumlah stasiun kerja dikalikan dengan nilai ST, nilai STMax, eh, kemudian dikurangi nilai total waktu eh, dari keseluruhan seluruh operasi, kemudian dibagi dengan eh, jumlah stasiun kerja dikalikan dengan eh, jumlah nilai STMax dikalikan dengan 100%. Mendapatkan nilai balance delay-nya sebesar 5,38%. Dan untuk kapasitas produksinya di sini eh, dengan membagi waktu kerja dibagi dengan nilai STMX. Nah, untuk waktu kerjanya ini kita memiliki 22 hari eh, kerja, kemudian dikali satu hari itu 8 jam kerja, kemudian dikalikan untuk satu jam itu sebesar 3.600 detik. Maka didapatkan kapasitas produksinya sebesar 746. Nah, berikut untuk alternatif satu. Kemudian untuk alternatif duanya, kita dapat melihat di sini. eh, kita akan mencoba dengan 4 stasiun kerja. Untuk yang di awal kita memperolehkan nilai stasiun kerjanya itu minimal 3. Maka boleh dilakukan lebih dari 3. Dan di sini kita akan mencoba stasiun kerjanya itu berjumlah 4. Maka untuk elemen kerjanya kita menggunakan trial and error lagi. Untuk di awal kita akan masuk ke nilai cycle time-nya sebesar 964 tadi yang telah kita cari di awal. Nah, untuk elemen kerja pertama itu uh, dengan persyaratan yang sama seperti yang saya bilang di awal tadi, di mana elemen kerja uh, pendahulu tidak boleh dimasukkan ke stasiun kerja berikutnya. Untuk elemen kerja di stasiun pertama ini kita mungkin bisa masukkan elemen kerja dari residence ini kita masukkan mulai dari elemen kerja pertama. Kemudian kita bisa masukkan elemen kerja kedua,
ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh. Dengan waktu proses dari masing-masing elemen kerja itu untuk elemen kerja pertama sebesar 35, elemen kerja kedua sebesar 8, elemen kerja ketiga sebesar 15, elemen kerja kelima sebesar 307, elemen kerja keenam sebesar 124, dan elemen kerja ketujuh sebesar 75. Di sini tidak ada elemen kerja yang mendahului elemen kerja pendahulunya. Kemudian untuk elemen kerja kedua kita bisa masukkan elemen kerja ke-8 di sini. Kemudian elemen kerja keempat di sini. Kemudian elemen kerja ke-8, 9, 10, elemen kerja 11, dan elemen kerja 13. Lalu untuk stasiun kerja berikutnya, kita bisa masukkan elemen kerja 14, kemudian elemen kerja ke-17, lalu elemen kerja 15, elemen kerja 18, elemen kerja 19, dan elemen kerja ke-20. Maaf sebelumnya, di sini ada elemen kerja ke-16, 15, 16, 14, 18, dan 19. Selanjutnya di stasiun kerja keempat kita bisa masukkan elemen kerja yang belum dimasukkan, yaitu elemen kerja ke-12, kemudian elemen kerja ke-20, elemen kerja ke-21, elemen kerja ke-22, dan elemen kerja 23. Untuk tiap-tiap waktu prosesnya dapat lihat sebagai berikut. Untuk elemen kerja keempat itu 180, elemen kerja ke-8 itu sebesar 153, elemen kerja ke-9 10, elemen kerja ke-10 9, elemen kerja 10 itu sebesar 34, elemen kerja 11 65, kerja ke-13 itu 247. Dan untuk elemen kerja ke-14 itu sebesar 15, elemen kerja ke-17 250, elemen kerja ke-15 itu 185, elemen kerja ke-16 itu sebesar 10, elemen kerja ke-18 sebesar 25, selanjutnya 19 10, elemen kerja 12 sebesar 240, 20 sebesar 352. Kemudian kita dapat menjumlahkan total waktu siklusnya.
Lalu kita udah menghitung CT dikurang ST-nya sebagai berikut. Untuk stasiun kerja pertama dan untuk stasiun kerja kedua. Kemudian untuk stasiun kerja ketiga dan stasiun kerja keempat. Nah, untuk nilai STMX-nya dapat dilihat di sini di eh, nilai STMX itu didapatkan dari stasiun kerja kedua, di mana nilai STMX dari stasiun kerja kedua itu sebesar 689 yang merupakan nilai ST yang lebih terbesar daripada stasiun kerja lainnya. Maka nilai STMX-nya itu diambil dari stasiun kerja kedua. Dan kita bisa mencari nilai STMX dikurang ST. Dan selanjutnya itu kuadrat dari nilai STMX dikurang ST. Dan kita totalkan nilai dari STMX dikurang ST kuadrat tadi. Maka diperoleh nilainya sebesar 53.990. Nah, untuk land efisiensinya kita peroleh itu dengan cara eh, dengan rumus sebagai berikut, yaitu akar dari nilai kumulatif dari waktu proses operasi keseluruhan dibagi dengan jumlah stasiun kerja sebanyak 4 dan kemudian dikali dengan STMax, nilai STMax lalu dikalikan 100%, akan didapatkan land efisiensinya sebesar 87,4%. Kemudian kita mencari nilai smoothness index dengan akar dari nilai total ST, nilai total akar dari nilai kumulatif STMX dikurang ST kuadrat tadi, yang dimana nilai eh, kumulatif ST, nilai total penjumlahan dari STI IMAX dikurang ST tadi sebesar 53.990. Kemudian kita akarkan untuk mencari nilai smoothness index. Dapatkan smoothness indexnya sebesar 232. Kemudian untuk nilai balance delay-nya dapat dilihat di dalam rumus dengan mengalihkan jumlah stasiun kerja dikalikan uh, waktu maksimumnya uh, dari stasiun kerja, kemudian dikurangi dengan nilai proses operasi keseluruhan dan dibagi jumlah stasiun kerja dikalikan nilai STMX dan dikalikan 100. Akan didapatkan balance delay-nya sebesar 12,6%. Dan kapasitas produksi dari uh, alternatif 2 ini dapat dilihat sebagai berikut, yaitu nilainya uh, dengan membagi waktu kerja dalam 1 bulan dibagi dengan nilai STMX dari jumlah stasiun stasiun kerja. Nah, untuk dalam 1 hari jadi kita bekerja sebulan selama 22 hari dengan waktu kerjanya 8 jam dan 1 jam itu selama 3.600 detik. Kemudian dikalikan lalu dibagikan dengan nilai STMX dan diperoleh nilai land efisiensi untuk alternatif 2 sebesar 87,4, Smoothness Index 232, balance delay 12,6%,
dan kapasitas produksinya 919. Dari perbandingan kedua alternatif, untuk lain efisiensi mungkin dapat dipilih itu untuk alternatif satu dibandingkan alternatif dua. Dan nilai smoothness index, untuk smoothness indeksnya jauh lebih baik itu untuk alternatif satu. Karena nilai smoothness index itu semakin dia mendekati nol, maka dia semakin baik. Dan balance delay-nya juga dapat dilihat seperti berikut. Yang semakin mendekati nol maka semakin baik. Yang dapat dilihat perbandingannya, maka alternatif satu yang dipilih. Akan- Yang mana eh, ini menandakan bahwa produksi di stasiun satu akan lebih lancar dibandingkan produksi stasiun 2. Walaupun stasiun 2 memiliki kapasitas produksi yang lebih besar daripada stasiun kerja pertama. Nah, mungkin sekian penjelasan saya untuk land balancing atau perencangan lintasan perakitan menggunakan metode regional approach atau Kilbride-Webster heuristic. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Untuk salah dan kurangnya saya mohon maaf pribadi. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.